Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fitri, jurusan Digital Neuropsikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fenomena psikologis mengenai self-harm. Self-harm atau melukai diri sendiri adalah tindakan yang disengaja untuk melukai atau menyakiti tubuh sendiri, seperti cutting, membuat luka goresan, burning membakar kulit, dan juga perilaku-perilaku lainnya yang dapat menyebabkan menyakiti dirinya sendiri. Fenomena self-harm semakin sering terjadi di berbagai kalangan, terutama remaja dan dewasa muda. Dengan melibatkan berbagai faktor psikologis, sosial, dan biologis atau kompleksitas ini menjadi topik yang menarik untuk diteliti dan dibahas. Seringkali dianggap sebagai perilaku kontroversial dan sulit dipahami. Dengan memahami self-harm, kita memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan, baik individu maupun masyarakat. Podcast atau pembahasan ini diharapkan dapat membantu individu yang mengalami self-harm, mengurangi stigma, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Banyak faktor atau masalah di belakangnya penyebab individu melakukan self-harm yang seharusnya bisa diatasi, namun terhambat dan juga menyebabkan self-harm, yang mana menyebabkan individu tersebut melakukan self-harm, baik gangguan kejiwaan, trauma berkepanjangan, riwayat keluarga, atau faktor sosial budaya yang tidak mendukung sehingga merespon untuk menyakiti tubuhnya sendiri, yang mana berpikir akan merasa lega dan nyaman, namun pada kenyataannya hanya nyaman sesaat, juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Terdapat teori yang berkenaan dengan fenomena psikologi self-harm ini, di antaranya teori regulasi emosi, yaitu kesulitan mengelola emosi, bahwa individu yang melakukan self-harm seringkali kesulitan dalam mengelola emosi yang intens. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menghadapi stres atau kesulitan hidup. Self-harm sebagai strategi coping. Self-harm menjadi cara untuk mengurangi intensitas emosi yang menyakitkan secara sementara. Selanjutnya, teori kognitif perilaku. Pikiran negatif. Individu yang melakukan self-harm seringkali memiliki pikiran negatif tentang diri mereka sendiri, seperti mereka tidak merasa berharga atau tidak mampu. Pikiran-pikiran ini dapat muncul, memicu emosi negatif yang kemudian dilampiaskan melalui self-harm. Selanjutnya, perilaku sebagai cara mengatasi. Self-harm menjadi cara tidak sehat untuk mengatasi emosi yang intens, seperti marah, sedih, atau kecemasan. Selanjutnya, teori motivasi. Teori drive reduction atau self-harm dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan emosional yang tinggi. Ketika individu merasa tertekan atau cemas, mereka mungkin melakukan self-harm untuk mengurangi intensitas perasaan tersebut, meskipun hanya lega sementara. Teori selanjutnya itu teori Maslow. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, self-harm bisa menjadi manifestasi dari kebutuhan akan rasa aman dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, individu mungkin mencari cara lain untuk mengatasi perasaan tidak aman atau terisolasi tersebut dengan cara melakukan menyakiti dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu teori sosial. Teori sosial, seperti yang telah dibahas sebelumnya, individu belajar perilaku melalui pengamatan dan peniruan. Jika seseorang sering melihat orang lain melakukan self-harm atau mendapatkan perhatian positif setelah melakukannya, mereka mungkin meniru perilaku tersebut atau self-harm tersebut. Teori pertukaran sosial, yaitu individu cenderung melakukan tindakan yang memberikan keuntungan bagi mereka.
Dalam konteks self-harm, keuntungan bisa berupa pengurangan stres, perhatian dari orang lain, atau perasaan terhubung dengan kelompok tertentu. Karena ada rasa sakit di dalam dirinya yang tak tertahankan, sehingga rasa sakitnya tetap tertahan di dalam atau di pikirannya. Perasaan dan sensasi yang tidak nyaman ini yang butuh dirilis atau dilepaskan, dan bentuknya terkadang self-harm atau menyakiti dirinya sendiri. Self-harm sebenarnya bukan diagnosisi, dia adalah tanda bahwa seseorang itu sedang merasa sakit sehingga mengeluarkan bentuk menyakiti dirinya sendiri. Karena terkadang tidak semua masalah bisa dikontrol dan tidak semua masalah itu bisa cepat selesai. Seperti halnya teman saya melakukan self-harm atau melukai dirinya sendiri karena menurutnya bahwa dia itu tidak berharga dan juga tidak ada yang menyayangi dirinya. Juga terdapat masalah keluarga dan juga hal-hal yang membuat dia murung ataupun sedih berkepanjangan. Oleh karena itu, dia melakukan self-harm atau menyakiti dirinya dengan cara mengcutting atau menggores atau melukai tubuhnya sendiri. Dia berkata bahwa ketika dia melukai dirinya sendiri, ada rasa kepuasan tersendiri dari dia, bahwa dia merasa lega dan dia merasa bahwa hal-hal yang menyakiti dirinya itu menjadi lebih baik. Namun pada kenyataannya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa hal-hal lega, hal-hal nyaman tersebut hanyalah sementara, dan juga akan ada hal-hal lainnya yang mungkin bisa menyebabkan dirinya melakukan self-harm kembali. Oleh karena itu, kita selaku teman, kita selaku kerabat dapat untuk bersama-sama mengurangi ataupun memberi edukasi kepada teman kita yang melakukan self-harm dengan cara membantu untuk meregulasi emosi, membantu untuk menjaga pikiran positif kembali, dan juga banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan. Dan juga kita cari penyebabnya, apa yang menyebabkan teman saya tersebut melakukan hal tersebut. Di situ saya selaku temannya membantu untuk meregulasi emosi ataupun membantu dengan cara mendengarkan cerita teman saya, bahwa teman saya juga tidak ada teman untuk diajak cerita. Oleh karena itu, saya selaku teman barunya bisa dan dapat untuk senang hati mendengar cerita dari hal-hal yang meresahkan, hal-hal yang membuat dia resah, dan juga banyak hal-hal yang baik setelah saya memberikan sedikit telinga saya untuk teman saya bercerita, dan juga saya memberi saran sedikit untuk teman saya agar dapat mengurangi dan juga tidak melakukan self-harm kembali. Oleh karena itu, perlunya teman, perlunya orang-orang terdekat untuk membantu seseorang atau individu untuk keluar dari zona self-harm ataupun perilaku yang harusnya tidak dilakukan oleh individu tersebut. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Saya Anissa Nurul Fitri, jurusan Digital Neuropsikologi. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.